Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak coba membahas untuk pertemuan hari ini, yaitu pertemuan bab 1 tentang seni lukis, atau kalau di buku LKS kamu itu masuknya kepada unsur-unsur prinsip teknik dan prosedur pembuatan karya seni lukis. Ya, sebelum masuk ke materi, mungkin kamu masih ingat tentang menggambar, ya, menggambar model itu ada materi-materi di kelas 8, terus menggambar flora dan fauna itu ada materi-materi di kelas 7. Hanya remind sebentar. Nah, kalau perbedaan menggambar dengan melukis adalah gampang. Yang bikin membedakan adalah kalau menggambar itu biasanya menggunakan bahan dasar kertas, ya, medianya kertas, dan alat-alatnya berupa pensil, krayon, pensil warna, konte, dan lain-lain. Nah, kalau hari ini pembahasan yang akan kita lakukan adalah tentang seni lukis. Apa sih pengertian seni lukis? Ini yang paling gampang, ya. Pengertian seni lukis apa? Sebuah pengembangan dari menggambar memiliki keunikan atau ciri khas sendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik, bahan, dan bentuk karya seni tersebut. Ya, seni lukis ya. Ya, biasanya seni lukis itu lebih luas dalam mengekspresikannya. Ya, banyak perpaduan warna yang warna hidup, ya. Nah, melukis adalah apa? Melukis kegiatan mengolah media 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara utuh. Sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada dalam objek, tema, atau gagasan secara representatif. Terus ini paham, ya? Ya, mengolah media 2 dimensi. Jadi melukis itu mengolah media 2 dimensi berupa kanvas ataupun yang lain, ya. Yang penting bahan dasar bentuknya datar dan permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk memberikan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi. Biasanya pelukis itu lebih banyak mengekspresikan diri, ya, dengan bahannya bahan kanvas, ya, emosi, permainan cat, perpaduan warna, teknik-teknik yang digunakan itu namanya emosi dan gagasan pencipta secara utuh. Biasanya pelukis itu, ya, banyak ide-ide yang apa yang dia pikirkan itu bisa dituangkan ke dalam media kanvas dia buat melukis, ya. Itu namanya melukis. Sedangkan lukisan adalah pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang 2 dimensi dengan menggunakan warna dan garis, ya, menggunakan warna dan garis. Ya, sampai sini paham, ya? Kita kembali ke atas. Seni lukis, perbedaan seni lukis, melukis, dan lukisan. Bedakan, ya. Seni lukis adalah apa? Nah, pengembangan dari menggambar. Melukis kegiatan mengolah 2 dimensi. Sedangkan lukisan adalah pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang 2 dimensi dengan menggunakan warna dan garis. Materi-materi yang tambahan yang tidak ada di LKS ini boleh kamu catat nanti di buku tulis sebagai materi-materi tambahan. Nah, biasanya tujuan seni lukis itu apa sih? Ya, apa tujuan seni lukis? Yang pertama adalah sebagai religius, ya, religius seni lukis. Cabang seni yang paling tua yang dikenal manusia. Nah, itu, ya, manusia prasejarah telah mengenal teknik melukis sederhana yang kemudian hari dapat memberikan gambaran mengenai kehidupan mereka.
Ya, itu yang pasti. Ya. Oke ya, tujuan melukis adalah religius. Dimana itu pada zaman nenek moyang, lukisan itu bisa mendekatkan diri kita dengan Sang Pencipta sebagai pelindung, penjaga, pengampun dosa. Berikut adalah contoh lukisan religius berupa cap tangan di goa leang-leang. Nah, ini lukisan primitif ya. Ya, dilihat lukisan primitif. Dan yang kedua, biasanya lukisan itu mempunyai kritik sosial. Ya, kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan dan perilaku adalah simbol-simbol objek lukisan atau perumpamaan yang dekat dengan sebuah peristiwa. Nah, di bawah adalah contoh lukisan yang bertemakan kritik-kritik sosial. Yang ketiga adalah ekspresi. Apa itu ekspresi? Lukisan menjadi media ekspresi, media mencurahkan emosi, coretan garis, warna, perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya, sehingga pelukis tidak hanya mengutamakan keindahannya saja. Nah, itu namanya lukisan biasanya disebut dengan ekspresionisme. Ekspresionisme adalah pengungkapan ekspresi. Nah, lukisan ini menampilkan ekspresi yang sempurna, ya, menggambarkan tentang emosi, hawa nafsu segala macam, topeng tentang kehidupan. Nah, iya, ini ekspresi ya, lukisan ekspresi. Yang berikutnya yang pasti komersial. Nah, yang namanya lukisan pasti mengandung nilai komersial. Komersial adalah nilai menjual. Lukisan yang dijual di pinggir jalan dengan warna mencolok dan didominasi oleh lukisan pemandangan mengutamakan aspek komersial, sehingga bentuk dan gayanya cenderung mengikuti selera pasar. Ya, jadi seorang pelukis itu selain bisa mengekspresikan jiwanya dalam mengutarakan lukisannya, bisa juga sebagai ajang komersial atau buat apa namanya tuh, ya, dihargai lah, apresiasi ya. Seorang yang melukis itu pengen dihargai, pengen dibeli karyanya, dan pengen dipajang. Nah, itu adalah kebanggaan tersendiri. Buat hari ini ya, cukup buat keterangan buat pertemuan hari ini. Nanti di minggu depan kita akan coba membahas tentang aliran dan gaya seni lukis. Nanti buat contoh-contohnya nanti silakan kamu baca nanti di buku paketnya ya. Apapun yang tidak ada di buku LKS nanti silakan ditambahkan ya, ditambahkan di buku tulisnya. Ini buat minggu depan kita berbicara tentang aliran dan gaya seni lukis ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.